Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Goals dari video ini adalah teman-teman bisa membuat setup pribadi hanya dari satu video ini. Untuk itu, doakan saya supaya saya bisa menjelaskan materi ini dengan baik ya guys ya, agar mudah dipahami. Langsung kita mulai guys. Sebelumnya ini guys, kita sudah membahas setup ini ya. No inducement, no setup ya. Nah, di dalam metode ini saya memakai istilah ini guys. External structure ya. Jadi kita harus tahu external structure-nya itu yang mana. Untuk lebih mengukuhkan lagi, saya buat ilustrasinya sebentar ya guys ya. Ini katakanlah ada downtrend ya guys ya. Oke, sampai sini dulu. Misal kita ada bos di sini. Nah, seperti ini ya guys ya. Ingat keyword kita, urutan pembentukan market structure. Nah, itu penting guys. Nah, selama katakanlah di sini dia naik ya, artinya dia pullback. Oke, selama dia nggak mengambil inducement ya sebelah kiri, inducement adalah cukup pullback terakhir. Selama dia nggak mampu mengambil inducement, harga akan terus membuat lower low guys. Kalau dia downtrend. Contoh dia seperti ini. Dia akan terus membuat lower low. Jadi low ini di break. Akan terus seperti itu. Ini naik, mau mengambil pullback terakhir di sebelah kirinya nggak mampu. Dia akan terus membuat lower low. Nah itu urutannya. Nah sekali dia mampu ya guys ya. Contoh ya, ini naik, mampu ngambil ini. Ini kan pullback terakhir dari low yang paling rendah ini. Ya, dia mampu ambil ini. Nah dari sini artinya inducement diambil. Nah dari sini external structure-nya sudah terbentuk guys, yaitu trading range ya. Sebentar. Nah ini trading range atas ya, high valid. Ini trading range bawah, low valid. Nah trading range ini penting guys untuk kita ketahui. Karena kita mau entry di trading range gitu loh. Ya, jangan entry di luar trading range. Nanti kita nggak tahu arahnya. Nah, setelah mengetahui trading range yang valid, high valid, low valid, baru kita menggunakan konsep premium diskon. Nah, kita bisa menggunakan Fibo. Nah, di atas equilibrium itu harga premium, ya. Di bawah equilibrium itu harga diskon. Nah, ini downtrend artinya kita mau mencari harga yang mahal. Nah, setelah kena inducement ini ya, no inducement no setup, kita baru mencari POI-nya. Ya, contoh di sini ada order block katakanlah. Lalu di sini ada lagi. Kemudian di sini contoh ada order block ekstrim. Kita tinggal analisa ya, order block mana yang mempunyai high probability. Itu konsepnya sudah saya terangkan di order block terkuat di bumi ya. Nah, contoh anggaplah contoh ini dia kena yang ini ya guys ya. Katakanlah dia fresh lah gitu. Terus ada imbalance. Contoh di sini sudah nggak fresh. Nah, di sini ekstrim. Nah, ternyata dia mengambil di sini. Nah, ini tuh ya kita bisa pasang order di sini guys ya. SL cukup satu candle order block ini ya di zone ini. Jadi kelebihan dari setup ini itu risk rewardnya sangat besar guys. Kelebihan yang sangat mencolok itu RR-nya gede banget di sini. Contoh ternyata dia ini ya guys ya. Ambil entry point yang di sini. Nah di sini kemudian dia turun membuat bos. Nah ini targetnya sudah terpenuhi. Jadi di sini bosnya. Nah seperti ini. Saya harap ini mudah untuk dipahami ya guys ya, ilustrasinya ya. Nah jadi yang saya mau tekankan di sini adalah trading range ya. Kita mau menggunakan trading range mana untuk kita entry. Itu paling penting guys ya. Kalau menggunakan konsep ini ya, high valid, low valid harus tahu caranya ya. Oke. Nah sekarang masuk ke intinya guys. Sekarang saya
akan membahas materi yang super simple guys. Maksudnya gini, kita membahas advanced mechanical market structure seperti ini. Nah sekarang kita akan membahas ini simple structure. Simple structure ini sangat sederhana guys ya. Tak perlu ini no inducement no setup, nggak perlu. Jadi simple market structure-nya itu ya hanya gini. Contoh ini downtrend ya. Impulsif, korektif, impulsif. Dia membuat lower low. Ya, dia akan terus seperti ini. Ya. Nah, sekalinya ngebreak ya. Ini change of character gitu loh. Berarti kenaikan ini itu impulsif karena bisa ngebreak titik ini. Ya. Terus dia membuat korektif, impulsif. Korektif, impulsif. Nah, teman-teman sudah tahu ya pasti ya, ini ya. Ilustrasi seperti ini ya. Jadi ini bos, ini bos, ini bos ya. Kemudian ini cok. Nah, di sini bos, bos. Nah, seperti itu. Tapi tidak jarang ya guys ya, kita terkecoh di ilustrasi seperti ini gitu. Ternyata dia akan membuat ini loh, external structure seperti ini. Sebenarnya guys, rahasianya ada di time frame guys, ya. Teman-teman kalau menggunakan simple structure, gunakan time frame besar. Oke, gini. Kembali dulu ke ini ya, yang sebelah kiri ya. Bukan berarti kelebihannya risk rewardnya besar tanpa kekurangan, enggak. Ada kekurangannya. Kekurangannya, kelemahannya itu lama nunggunya. Ayo ngaku. Saya pun ngaku guys, menunggu trading range terbentuk itu memang lama. Apalagi kalau kita di time frame besar. Nah, paling ideal ini saya biasanya menggunakan H1 ya. Kalau di atas H1, external structure-nya hanya saya mapping, kemudian saya ikuti alur pembentukannya melalui internal structure, melalui simple structure gitu. Kemudian saya kombinasikan di lower time frame menggunakan no inducement no setup. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini guys, kalau kelebihan simple structure itu kita bisa dalam tanda kutip ya, entry lebih banyak. Dalam artian tidak menunggu terlalu lama, menunggu setupnya gitu loh. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi ini ya. Bukan berarti nanti di chart semulus ini ya guys ya. Impulsif, korektif akan semulus ini enggak. Ya. Terkadang juga contoh ya, di korektif ini ada seperti ini. Nah, ini adalah pullback. Gitu loh. Kemudian di dalam impulsif ini ya, itu ada seperti ini. Gitu. Jadi enggak semulus yang pertama tadi. Ada belokan-belokan. Nah, belokan-belokan ini itu pullback. Yuk kita langsung menuju chart ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya mulai dari sini ya guys ya. Ini berkaitan dengan entry saya yang kemarin ya. Saya menggambarkan marking ya. Saya marking strukturnya itu ini ya guys ya. Nah, seperti ini ya. Dia turun, ambil inducement, kemudian mampu break high valid. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika dia naik, kemudian turun ya. Di sini ada inducement ya. Nah, ambil inducement di sini. Oke. Nah, dia mencari entry point. Kita dapat di sini ya. Ingat ya guys ya. Video entry saya ya. Saya marking di sini dan di sini ada ekstrim. Kena POI yang pertama guys. Dia itu tujuannya ya, karena ini biasnya masih naik ya. Tujuannya akan membuat boost di sini. Nah, coba perhatikan ini guys. Dari sini ya sampai sini aja itu lama guys. Nah, ini sudah berapa ini? 40 bulan ini. Nah, ini kalau kita menggunakan advanced market structure di time frame besar ya, sangat lama. Tapi bagi teman-teman yang sudah nyaman menggunakan ini, gunakan terus ya guys ya. Pokoknya sesuai kenyamanan pribadi masing-masing. Teman-teman boleh menggunakan ini pada lower time frame, boleh pada high time frame.
gitu. Sesuai kenyamanan. Kita lihat di lower time frame-nya. Nah ini, di POI pertama jika kita refine ya. Oke, jika kita refine, di sini ada order block ya guys ya. Nah, kemudian ini kesentuh ya, berarti ini ditransfer di sini. Nah, oke. Nah, gini ya guys ya. Nah, kalau kita entry buy di sini ya guys ya. Nah, SL satu candle order block ya, yang di sebelah kiri ini, satu candle order block. Ini TP-nya ya. Itu tujuannya untuk membuat bos baru di sini guys. Ya. Nah, ini risk rewardnya sangat besar guys. Ini terlihat 1:16 ya. Tapi apakah kita mampu untuk menahannya? Lihat guys, jarak dari tersentuhnya POI ini sampai ke harga terakhir ini itu lama guys. Gitu. Ya memang metode itu seperti ini. Tapi kita dapat risk reward yang sangat bagus. Coba di sini kena berapa ya? Nah, anggap kita exit di order block ini ya guys ya. Nah, di sini kita sudah dapat RR 1:9 lebih ya, close di sini. Nah, di sini sudah TP. Kalau kita ambil nggak sampai bos lo ya. Nah, ini sudah sangat indah guys. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, simple structure ya. Oke, ini saya mulai coba di sini ya. Oke, perhatikan dengan sungguh-sungguh ya guys ya, karena ini penting dan ini lebih simple dan tentunya ada standar bakunya. Itu yang paling penting. Ingat, kita harus tahu trading range. Nah, sekarang kita ingin tahu trading range simple market structure, di mana simple market structure ini merupakan internal structure dari mechanical market structure yang sudah kita pelajari. Oke, saya mulai dari sini ya. Ini high, ini berhasil pullback ya. Kemudian high ini di break. Jadi seperti ini. Ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini berhasil pullback ya. Kemudian high ini di break ya. Nah, ini breaknya sampai mana? Nah, sampai sini ya guys ya. Nah, sampai sini. Kemudian candle ini ya, low-nya diambil. Lalu high-nya di break. Artinya ini sudah membentuk internal structure seperti ini guys. Nah, range-nya ini low, high, low, high. Ikuti dulu ya guys ya. Nah, lalu low candle ini ya. Low candle ini itu di break. Dia berhasil pullback. Nah, di sini sekaligus ngebreak low ini. Break di sini. Artinya ini adalah change of karakternya dari simple structure. Maka biasnya akan turun. Dari naik ini akan turun. Sebelumnya saya ingatkan dulu guys, gelasnya dikosongin dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah paham external structure, no inducement, no setup, ditaruh di meja dulu sebentar ya. Kita mengisi gelas kosong sekarang untuk materi yang satu ini. Kita fokus ke sini dulu. Oke? High candle ini diambil. Ya. Seperti ini. Artinya dia sudah pullback. Nah, berarti dari harga sini dia harus break ini atau break ini untuk membuat strukturnya pecah gitu loh. Jadi ini sama ini itu range-nya. Nah, dari sini ternyata yang di break itu low-nya. Ini ya. Ini ke sini. Jadi dari sinyal ini di break,
dia membuat korektif, lalu impulsif, gitu guys. Ya. Nah, dari sini high-nya di break, artinya berhasil pullback. Nah, pullback-nya dari sini, dia di sini inside bar ya, oleh candle bullish ini ya. Lalu candle bullish ini muncul sampai ngebreak ini. Nah, ini berarti sampai sini. Ini guys, high-nya di break, artinya biasnya berubah, gitu. High, low, high, low, impulsif, korektif, impulsif. High-nya di break, artinya biasnya berubah buy. Nah, ini berhasil pullback di sini, low-nya diambil. Nah, ya, batas trading range-nya mana? Ini high, low-nya mana? Ini. Jadi selama ini nanti nggak di break, harga akan terus naik. Gitu guys. Nah, lihat apa yang terjadi. Harga naik, ngebreak high-nya. Break. Nah, seperti ini. Kemudian harga pullback nih, ya, low-nya diambil. Candle bearish ini, nah dia berhasil pullback. Nah, ini range-nya high, low. Selama low ini nggak di break, harga akan terus naik. Ini batasnya, ya. Ternyata dia masih turun sampai di sini. Nah, lalu kemudian ternyata high-nya yang di break. Nah, jadi ini akan terus naik guys. Nah, ini lebih simpel ya. Ya. Nah, ini saya ringkas dulu. Dari naik, low di break, artinya bias berubah. Dia melakukan korektif, dia menjawab sinyal ini, dia turun. Nah, ini harusnya korektif untuk melanjutkan impulsif, dia malah ngebreak high-nya. Bias berubah kembali. Dia melakukan korektif, menjawab menjadi impulsif. Melakukan korektif, menjadi impulsif. Nah, coba perhatikan ini guys. Di dalam impulsif ini, ya, ini ya. Nah, dari low ini, high ini diambil oleh ini, ya, candle bullish ini. Lalu low candle bullish ini diambil. Artinya dia ada wave seperti ini. Nah, ya. Jadi yang saya bilang ilustrasi yang tadi nggak semulus itu. Nah, itu ada pullback-pullbacknya guys di dalamnya. Tapi yang penting di sini yang mau saya sampaikan adalah teman-teman mengetahui range internalnya, gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan no inducement no setup, ini adalah range internal. Di dalam range internal ini ada pullback gitu loh. Kita teruskan dulu ya. Nah, dari sini low ini diambil. Nah, artinya ini range high, ini range low. Selama low ini nggak di break, dia tetap naik. Coba perhatikan di sini. Ini yang di break adalah low-nya. Artinya ini ya, berarti candle ini. Ini sudah nge-break range low. Pergerakan ini ya, itu ada pullback-pullbacknya. Dari sini berhasil pullback sampai ke sini. Sebentar saya lihat dulu. Ini 91. Oke. Nah, berarti dari sini dia naik, kemudian turun, kemudian pullback lagi, kemudian turun lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya ini di video kali ini tuh saya mau teman-teman paham akan trading range. Jadi ini yang saya maksud. Trading range high, low. Jadi selama harga ini di dalam
range ini ya teman-teman harus tahu biasnya gitu loh. Nah, ini biasnya buy. Ini idealnya itu buy. Begitu low-nya di break, maka biasnya berubah. Kita lanjutkan dulu. Sampai nanti teman-teman mendapatkan sesuatu di sini. Nah, sekarang dari sini ya. Dari low ini, high candle bullish ini diambil. Artinya dia berhasil pullback. Nah, seperti ini. Sekarang range barunya itu high, low. Selama high ini nggak di break, harga harus nge-break low gitu. Karena ini kita sudah mendapatkan ini ya, sinyal ini ya. Nah, sinyal ini low di break, maka biasnya turun. Nah, coba ini sampai sini, kemudian nge-break. Break. Nah, gini. Dia menjawab ya, dia membuat lower low menjawab dari sinyal ini. Gitu. Dibacanya ini impulsif, korektif, impulsif. Sekarang perhatikan pada wave korektif ini. Dari low sini dia berhasil pullback ya. Dia sampai sini. Kemudian dia ada pullback nih. Turun sampai sini. Lalu high ini di break. Dia sampai sini. Nah, saya yakin sebagian dari teman-teman sudah merasuk ya. Materi ini ada sesuatu yang mind blowing yang nantinya bisa teman-teman pakai gitu loh. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini turun ya. Ini dia berhasil pullback di sini. Nah, ini berhasil pullback di sini. Artinya kita sudah ada range low. Tentunya high di sini ya, high-nya ya. Bukan ini loh. Jadi gini guys, di dalam penurunan ini itu juga ada ini. Turun ini, high ini diambil, terus dia turun. Nah, pergerakan struktur ini guys, ketika teman-teman pelajari akan sangat indah guys. Kita lanjutkan dulu ya. Ini pullback ini sampai sini guys. Ya, ternyata dia turun nge-break low-nya. Nih. Break. Ya, sampai sini. Lalu ini berhasil pullback. Ya toh. Lalu langsung nge-break. Kemudian high ini di break. Break gitu. Nah, coba perhatikan guys. Range high, range low. High, low. High, low. High-nya di break. Artinya biasnya buy. Tapi lihat. Ini malah turun nge-break low-nya. Ya. Nge-break low-nya. Nah, di sini kita terkecoh jika menggunakan ini. Nah, ini itu adalah no inducement, no setup. Ini sebagai inducementnya, ini melanjutkan tren besarnya. Gitu loh. Oke, kita fokus lagi ke simple structure ya. Jadi, ini bos ya. Kalau kita urutkan, karena ini hanya di break, artinya ini change of character. Harusnya dia ini cukup sampai sini ya kira-kira ya. Nggak mampu nge-break low, dia harus membuat high gini. Tapi ini di break. Oke. Nah, ini turunnya sampai mana? Turunnya sampai ini, kemudian ini inside bar, nah sampai sini. Ya. Berarti kita mempunyai range baru high dan low setelah high ini di break ya. High bearish-nya ya. Nah, di sini. Nah, setelah terjadi seperti ini, high, low. Ini biasanya terus turun guys. Tapi ternyata high-nya di break. Ya, ini range-nya. Range high ini di break. Nah, biasanya berubah guys. Ini inside bar,
dia terus naik seperti ini ya. Nah, ini single move ya. Nggak ada pullback ya di sini ya. Kemudian ini low-nya baru di break di sini, artinya dia berhasil pullback ya. Lalu high ini di break. Jadinya seperti ini. Ini dia berhasil pullback. Kemudian ini break. Nah, seperti ini. Ya. Dari sinyal ini di break. Ya. Berarti ini impulsif. Melakukan korektif, dia akan impulsif. Lanjut lagi. Ini sampai sini, ini membuat inside bar. Nah, sampai sini baru berhasil pullback. Nah, ini baru berhasil pullback. Nah, range-nya di mana? Ini high, ini low. Pokoknya jangan sampai ngebreak ini. Harga akan terus naik. Dia terus turun sampai sini. Ya, lalu dia naik. Nah, seperti ini. Maaf guys, di sini ya guys ya. Nah, di candle ini sudah break ya. Nah, ya, sudah break. Lalu dia membuat pullback, membuat korektif ya. Lalu dia impulsif lagi. Nah, seperti itu. Nah, low ini di break ya. Sampai candle bearish ini artinya high, low. Jangan sampai ini di break. Dia akan terus naik. Ya. Ini ternyata turun sampai sini. Ya. Kemudian dari sini high ini di break oleh candle ini. Nah, sampai sini. Nah. Lalu coba perhatikan. Korektif ini ada wave seperti ini. Saya harap sampai sini teman-teman sudah mulai paham ya dan melihat ini lebih mudah ya guys ya. Oke, saya akan lebih mempercepat ya guys ya. Jadi ayo kita latihan bersama-sama membuat strukturnya ya. Dari sini ini masih inside bar ya. Berarti naik sampai sini. Ya. Berarti ini single move ya. Nggak ada pullback ya. Nah, ini kan inside bar sampai sini, ini juga inside bar. Ini nggak ada low yang diambil. Berarti dari titik sini sampai titik sini itu single move. Kemudian ini ya berhasil pullback. Nah, sampai sini ya range-nya high, low. Nah, ini ternyata sampai sini. Nah, dia membuat ini. Nah, seperti ini guys. Kemudian dia break high-nya. Nah, impulsif ini dia membuat ini guys. Ini pullback ya, lalu ini. Nah, seperti ini. Naik, pullback, naik. Wave impulsif ini loh. Ya. Nah, sekarang begitu candle bullish ini low-nya di break ya, di break oleh candle bearish ini. Nah, berarti range-nya ini sama ini low-nya. Ternyata low-nya di break. Nah, sampai sini. Artinya biasnya sudah berubah menjadi sell. Oke, kita lanjutkan. Candle bearish besar ini, nah ini bukan pullback ya, ini hanya inside bar ya. Kemudian ini low-nya malah di break sampai sini. Nah, baru candle high ini di break. Oke. Nah, sekarang gini. Ini ya, dia melakukan korektif. Ya, ini impulsifnya. Sekarang naiknya itu adalah korektif sampai sini. Kemudian dia di low-nya di break. Nah, sampai sini di break ya. Nah, ya. Ini adalah untuk menjawab sinyal dari ini. Di breaknya low ini. Range low ini di break. Nah, perhatikan ini. Korektif ini ya. Dia membuat seperti ini. Ini pullback sampai sini. Low ini di break. Kemudian impulsif lagi sampai sini.
Nah, seperti ini. Naik, turun, naik. Ya. Nah, impulsif ini pun juga sama. Ini turun, high-nya di break, kemudian turun. Ya, turunnya sampai sini. Nah ini ya guys ya. Ini berarti sampai sini. Nah, ya. Nah, range-nya mana? High, low. Setelah high ini diambil ya, tentunya ini. Nah, ketika candle ini muncul ya, berarti ini sudah menjadi low karena sudah berhasil pullback. Ini high validnya ya, untuk simple structure. Ingat, kita sedang belajar simple structure. Oke. Sampai sini dia terus lanjut naik, kemudian low-nya yang di break. Nah, sampai sini. Ya. Nah, dari low sini ya, dia langsung nge-break high ini. Nah, gini ya. Artinya dia membuat sinyal baru. Dari high, low, high-nya di break. Nah, di sini ada ini, guys. Dari sini ya. Dia turun, pullback, ya, low-nya diambil, pullback, kemudian naik. Bentar, ini sampai sini. Ini ya, terus naik ya sampai sini. Nah, kemudian dia pullback. Low ini ya diambil ya sampai sini, berhasil pullback. Berarti ini high, ini low. Dia turun sampai sini. Ya. Kemudian high ini di break. Ini. Nah, di break oleh candle ini ya. Nah, oleh candle ini. Nah, ini sampai sini. Lalu ini berhasil pullback. Ya, low-nya diambil. Nah, ini berhasil pullback. Range-nya high, low. Nah, di dalam perjalanan impulsif ini, perhatikan. Dia membuat ini naik, turun, naik. Wah, sorry. Ini anu ya, inside bar ya. Berarti ini tadi sampai sini sebentar. Ini sampai sini ya. Kemudian ini turun. Nah, seperti ini. Kemudian dia naik. Nah, ya. Dia membuat wave seperti ini. Gitu. Nah, ini lalu dia membuat impulsif lagi di sini. Ya. High di break. Akan seperti itu terus, guys. Saya lanjutkan lebih cepat ya. Nah, ini sudah mau habis nih. Ini naik sampai sini, berhasil pullback ya. Nah, dia berhasil pullback. Range-nya high, low. Ya. Ini semua yang ada di sini itu adalah inside bar ya dari candle ini. Bearish ini. Nah, sampai sini berarti dia ternyata turun, nge-break low-nya ya. Berarti turun sampai sampai candle ini. Ya. Nah, ini trennya sudah berubah, guys. Ya, biasnya. Low-nya di break. Berarti nanti ketika ini nanti naik, dia harus turun, gitu. Nah, penurunan ini ada wave juga, guys. Ya. Ingat ya, guys ya. Yang penting jika kita menggunakan simple structure ini, kita tahu high, low, trading range. Lagi-lagi kita harus tahu trading range-nya, guys. Ya. Oke, dari sini ini sampai sini ya. Lalu high ini diambil ya. Berarti dia melakukan pullback. Low, high range-nya ya. Bukan high ini, bukan high ini, bukan high ini, bukan high ini. Ya, ini semua adalah pullback.
range-nya high, low. Oke. Nah, kemudian dia turun sampai ngebreak low ini ya. Urutannya ya, perhatikan ya. Ini terus seperti ini kemudian break. Nah, ya. Jadi ini break low ini menjawab sinyal ini. Nah, ini guys. Dia sampai sini langsung naik. Nah, ini yang pas NFP kemarin ya. Teman-teman pasti ingat ya. Seharusnya saya bisa TP 1:2. Harga balik, kurang ajar. Nah, sampai sini high di break. Ya, harusnya idealnya nanti dia akan membuat korektif ya, lalu membuat impulsif. Gini. Ya. Coba lihat. Dia langsung ngebreak lagi low-nya. Nah, ini kalau di dalam advance mechanical market structure, ya ini sebagai inducement-nya, ya. Ini naik, ambil inducement, lalu mencoba untuk membuat BOS. Nah, ini masih sweep ya. Oke, kita kembali lagi ke simple structure-nya. Ini setelah ini ya, berarti biasanya turun ya guys ya. Berubah turun kembali. Nah, ini hanya diambil. Ketika muncul candle bullish ini ya sudah berhasil pullback, artinya range-nya low high. Ya. Dia harus turun nih untuk ngebreak low ini. Ternyata dia naiknya sampai sini, kemudian dia break. Ya, kayak gitu. Maaf guys. Jadi ini lebih tinggi ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke. Dari sini harga langsung break ya. Dan ini harga sudah diambil. Nah, biasanya kemana? Buy ya. Karena high-nya ini di break. Jadi nanti buy gini. Nah, ini nanti turunnya sampai mana? Nah, ayo coba cari. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini penting. Ada berapa kali kegagalan di sini? Coba ya. Ini saya hide. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, ya, oke dari sini ya. Kita mulai dari sini. Anggaplah ini naik sini ya. Ini break low, ya, break low. Artinya nanti dia harus turun, ya, karena biasnya menjadi turun. Nah ini benar ya. Dia naik, membuat korektif, turun. Oke. Lalu high di break. Ya. High di break. Ya. Dia membuat korektif, naik. Benar ya, berarti ini ya. Dia turun, korektif, impulsif, naik lagi. Ya. Nah, lalu low ini di break. Oke. Nah, ini korektif, impulsif. Nah, yang mau saya tunjukkan itu ini loh guys. Seperti real chalk dibalas real chalk kalau kita menggunakan mechanical structure. Nah, contoh ini. Ini ya. High, low, high, low. High di break. Ya. Harusnya dia korektif, kemudian impulsif. Ini di break. Nah, ini seperti real chalk dibalas real chalk gitu. Ya. Ketemu satu. Lalu ini betul. Betul. Ya, ini semua betul. Ini betul. Betul. Betul sesuai sinyal. Nah, ini. High, low. Nah, ini. High di break, kemudian low. 2. Ya. Dari kesemua struktur ini jadi seperti real chalk dibalas real chalk itu 2 kali, guys. Gitu. Tapi biasanya semua betul. Ya. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, sekarang satu lagi mengenai harga diskon premium. Nah, ini menjadi PR teman-teman. Nah, perhatikan ini. Anggaplah ini ya. Ini impulsif, nah ini korektif. Korektifnya sampai mana? Perhatikan. Angka sakral pertama. Equilibrium, angka sakral ekstrim.
dia sampai angka sakral pertama membuat impulsif. Ya. Kemudian low ini di break. Oke. Low ini di break berarti dia membuat korektif di equilibrium. Lebih equilibrium sedikit, dia membuat impulsif. Ya. Kemudian high ini di break. Biasnya berubah buy. Berarti dia turun hampir angka sakral ya, ini ya. Hampir angka sakral. Ekstrim, lalu dia membuat kenaikan lagi. Lalu ini. Ini sama ini. Hampir membuat di angka sakral, kemudian dia break ke atas lagi. Ya. Lalu ini dia ternyata membuat change of character. Biasanya nanti berubah sell, membuat korektif, kemudian impulsif ke bawah. Berarti ini. Nah, dia membuat korektif angka sakral. Ya. Di sini sampai angka sakral, kemudian dia turun. Ya. Lalu ini. Angka sakral pertama, dia langsung impulsif lagi. Nah, saya kasih PR teman-teman, ya, korektifnya ini sampai mana untuk membidik impulsif. Gitu loh guys. Jadi gini, maksud saya itu gini. Jadi di simple market structure ini, teman-teman hanya perlu berpikir ini guys. A, B, C kalau penurunan. Kalau kenaikan, impulsif, korektif, impulsif, gitu. Nah, PR-nya, korektifnya ini sampai mana? Harga premium diskonnya. Kalau kenaikan, korektif penurunannya ini sampai mana? Diskon premiumnya. Nah, itu PR-nya. Jadi, saya berharap teman-teman menemukan sesuatu yang powerful ya di sini ya. Hanya menggunakan simple market structure gitu. Nah, ini guys lebih bagus ya itu di high time frame. Ya. Nah, biasanya sih teman-teman suka ya scalping ya. Gunakan ini di lower time frame gitu. Nah, itu ya saya nggak bisa melarang ya guys ya. Itu hak teman-teman ya. Saya hanya membantu konsep berpikirnya gitu loh. Saya hanya membantu supaya teman-teman bisa ini mengerti alur proses pembentukan market structure itu. Jadi channel ini, candle to candle ini membantu teman-teman untuk mengerti market structure. Baik itu yang simple, baik itu yang advance, yaitu mechanical market structure gitu. Kalau kita menggunakan yang simple structure ini guys, itu dalam tanda kutip ya, kita akan bisa lebih sering entry-nya. Artinya gini, tidak menunggu setup terlalu lama gitu loh. Saya harap teman-teman mudah ya untuk memahami konsep simple structure ini ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman membuat setup pribadinya ya. Dan ini ada 2 video menurut saya sebagai referensi guys, yaitu seri 6 pullback ya, lalu teknik fund manager. Nah, kedua video itu akan sangat powerful jika teman-teman gunakan untuk memakai simple structure ini. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat, boleh di like ya. Jika tidak bermanfaat, dislike aja nggak apa-apa. Lalu kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.